Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mirsa, apa kabar Anda di sore hari ini? Mudah-mudahan puasanya lancar ya, dan juga tetap dalam kondisi sehat walafiat. Jumpa lagi bersama saya, Arafat Al-Hali, kali ini dalam program Banua Bicara. Adapun pemirsa, tema yang kita perbincangkan di sore hari ini adalah analisis ambruknya bangunan. Tentu kalau kita berbicara tentang ambruknya bangunan, kita di minggu yang lalu sempat dihebohkan dengan kejadian atau musibah di Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, yaitu ambruknya ruko berlantai 3 yang diisi oleh minimarket retail modern dan telah menelan sebanyak 5 orang korban jiwa. Kemudian juga di Banjarmasin baru-baru ini juga kita mendengar ambruknya kos-kosan di salah satu sudut kota di Banjarmasin, dan kita akan berbincang lebih dalam terkait dengan analisis ambruknya sebuah bangunan. Apakah mungkin juga ada pengaruhnya dengan struktur tanah di Kalimantan Selatan? Kita akan membahas hal ini lebih dalam dengan narasumber yang sudah hadir di studio 1 TVRI Kalimantan Selatan. Saya perkenalkan kepada Anda pemirsa. Yang pertama adalah Bapak Dr. Reza Adi Fajar, STMT, dosen Politeknik Banjarmasin sekaligus juga peneliti hidrogeologi rawa. Assalamualaikum Pak Reza. Waalaikumsalam, apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat? Baik Pak Reza. Pak Reza juga sehat? Alhamdulillah. Baik. Nah, kita juga masih ada satu narasumber lagi yang masih dalam perjalanan, yaitu Bapak Insinyur Hasan Husaini MT. Beliau merupakan pakar penilai ahli bangunan. Dan kami juga mengajak Anda pemirsa untuk bisa bergabung dengan menelpon di nomor 0811 5048 048. Sekali lagi di nomor 0811 5048 048. Atau Anda dapat melayangkan pertanyaan melalui kolom komentar di channel YouTube TVRI Kalimantan Selatan yang sedang live streaming saat ini. Silahkan Anda berkomentar, melayangkan pertanyaan Anda. Baik, Pak Reza, kita sudah banyak mendengar beberapa bangunan yang hampir ambruk, kemudian juga di minggu lalu kita sempat dikejutkan dengan ambruknya bangunan ruko di Kabupaten Banjar. Kos-kosan di Banjarmasin juga banyak yang miring dan segala macamnya. Kalau kita sering berjalan begitu ya, mengitari Jalan Ahmad Yani dan sampai ke Gambut sana dan sampai ke mungkin sebelum di Banjarbaru, banyak mungkin bangunan-bangunan yang kalau kita lihat kondisinya agak miring dan sepertinya harus perlu perbaikan begitu. Apakah ini memang struktur tanah di Kalimantan Selatan yang memang mempengaruhi, yang kita ketahui bahwa lahan rawa yang banyak begitu? Apa ada sisi dari kesalahan proses pembangunan yang mungkin? Boleh komentarnya, Pak Reza. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin kita berawal dari ini adalah nature atau given ya, yang ada di daerah kita. Baik. Jadi kita itu kan daerah rawa ya. Baik. Dan rawa dan juga terkonsentrasi Kalimantan itu kan di selatan dan barat, di tengah ya, selatan tengah barat. Nah, khusus untuk dari Kalsel itu kan terkonsentrasinya memang di sekitar daerah Banjarmasin dan Batola begitu ya, sebagian Kabupaten Banjar. Nah, konteksnya dengan given tadi yang kami maksud ada pemberian, karena kondisi rawa ini memang sangat berbeda dengan tanah pada umumnya. Bahkan untuk tanah lunak saja berbeda. Jadi kalau untuk tanah lunak, standar-standar pekerjaan bangunan itu kan kalau untuk tanah keras sudah ada, tanah lunak sudah ada, tapi kalau untuk rawa itu memang sampai saat ini masih terus dilakukan penelitian seperti mana yang paling pas. Kadang-kadang didekatkan dengan kondisi tanah lunak, tapi kadang-kadang juga didekatkan dengan aliran air yang tersimpan di dalamnya seperti itu. Oleh karena itu, makanya kami memang dalam bidang ilmu hidrogeologi rawa memang mencermati hal-hal seperti ini. Kemudian dalam kondisi tersebut memang secara turun-temurun nenek moyang kita ya, Datu Nini istilahnya punya udah semacam lesson learned sebetulnya. Jadi karena kita membangun di atas tanah rawa gitu ya, rawa dalam arti dia lebih lunak lagi dari tanah lunak, dan jarak ke tanah keras itu kan bervariasi ya, antara belasan meter lah, 15 sampai dengan 25 meter kalau sekitar Banjarmasin dan sekitarnya, atau semakin ke daerah Kalimantan Tengah semakin dalam, mungkin mencapai 30 meter. Jadi dalam kondisi seperti itu, orang-orang tua kita zaman dulu itu sudah mengaplikasikan namanya pondasi apung ya, pondasi apung atau floating foundation ya, gitu. Pondasi apung itu diantaranya kan kalau lantai 1 pakai kaca puri gitu ya, kalau lantai 2 itu pakai cerucuk galam.
Dan alhamdulillah memang dengan bahan yang disediakan oleh di alam itu ya, yaitu galam sebagai pelampung, itu memang menopang bangunan-bangunan di atas lahan rawa gitu. Itu secara umum. Jadi memang karena kondisi begitu, maka setiap bangunan itu pada dasarnya, setiap bangunan di wilayah kita gambut ini atau rawa ini hanya mengapung saja prinsipnya, mengapung di area rawa begitu. Jadi tidak menancap, sehingga manakala ada beban yang bersifat dinamis begitu ya, dinamis, kejutan, beban kejut dan lain sebagainya, maka tentunya akan mempengaruhi. Itu yang poinnya ya. Gitu. Oke, jadi karena pemberian dari Tuhan bahwa kita dikaruniai lahan rawa yang begitu luas begitu, akhirnya juga kita harus bisa menyiasati dengan tadi bahwa pondasi apung yang harus memang sudah diajarkan oleh nenek moyang kita terdahulu begitu dengan mendirikan pondasi apung ini. Karena tadi seperti yang Pak Reza bilang bahwa kita hanya mengapung saja begitu ya, tidak menancap betul begitu ketika membangun sebuah bangunan begitu, rumah, ruko dan segala macamnya begitu. Nah, artinya dengan tambahan cerucuk yang berupa galam tadi, banyak biaya juga yang harus dikeluarkan, dan ini memang harus ditanggung oleh si pembuat bangunan begitu ya. Apa ada solusi lain untuk bisa menyiasatinya, Pak? Baik, sekali lagi itu adalah konsekuensi kita dari given tadi ya. Jadi memang tidak ada pilihan. Paling kita hanya bisa mensubstitusi. Kalau mengurangi atau merubah jadi sangat murah itu agak sulit ya. Tapi hanya substitusi. Jadi misalkan kalau yang sangat dangkal, bangunan satu lantai kayu misalnya atau semi permanen, bisa dengan tadi yang kami sebut pondasi kaca puri istilahnya ya, yaitu galam direbahkan seperti itu. Kemudian kalau yang misalkan 2 lantai atau 3 lantai, itu bisa menggunakan galam yang ditancapkan namanya cerucuk seperti itu Pak ya. Tapi kalau misalkan dia ingin lebih tinggi lagi lantainya, biasanya langsung menggunakan pile. Jadi maksudnya tuh pondasi yang betul-betul mencapai tanah keras. Jadi mencapai tanah keras itu sampai kedalaman berapa meter begitu. Jadi banyak bangunan tinggi juga di Banjarmasin, justru bangunan tingginya lebih kokoh karena mencapai tanah keras. Jadi struktur geologinya sampai ke tanah keras. Sedangkan untuk bangunan-bangunan yang 3 lantai ke bawah, justru yang paling banyak kita lihat kan sepanjang jalan Ayani misalnya, itu kan banyak yang miring-miring dan lain sebagainya, itu karena posisinya mengapung. Karena tadi hidrotopografi dan geologinya seperti itu. Artinya apakah lebih baik seandainya kalau memang bangunan-bangunan ini untuk pondasinya memang menyentuh kepada tanah yang keras tadi, tidak hanya cukup hanya seperti yang Pak Reza tadi sebutkan, di lantai 1 cukup dengan diampar, kemudian tadi yang lantai 2 harus dengan cerucuk gitu ya, dan lantai yang lebih dari 2 ataupun 3 harus memang menyentuh tanah keras gitu. Apakah kalau memang seandainya di lantai 1 juga diperlakukan harus menyentuh tanah keras, itu menjadi sebuah bangunan yang akan sangat kokoh begitu? Atau bagaimana? Atau memang harus cukup dengan treatment yang tadi saja? Iya, itu konsekuensinya, Mas. Jadi karena itu hanya apung, karena kan sangat mahal ya. Kalau kita harus menancapkan sampai 20 meter misalnya, atau 15 meter, hanya untuk 1 lantai kan sangat mahal. Oleh karena itu memang harus pondasi apung. Orang tua kita zaman dulu itu. Nah, kalau teknologi yang baru kan ada tuh namanya pakai bantalan beton gitu ya, atau ferrosemen dan lain sebagainya. Itu juga sama sebetulnya dengan prinsipnya tadi batang galam diampar gitu. Tapi sekali lagi yang terpenting bahwa kondisinya seperti itu, maka tinggal kita bagaimana mensiasati bangunan atasnya. Nah, bangunan atasnya itu nanti yang akan dicek. Yang penting dia jangan sampai istilahnya tuh agak lentur dan juga kuat, kaku gitu ya. Maksudnya kaku itu dalam arti setiap sambungannya, baik itu kolom tiang ataupun baloknya, itu terkunci dengan baik. Sehingga pada saat ada tekanan lateral yang tegak lurus dari bangunan, dia akan tetap kokoh begitu. Kalaupun dia hantak atau miring, ikut semua begitu, tidak ini. Nah, kalau misalnya kalau misalkan bangunan yang lama kan kayu ulin dan kayu biasa ya, itu lebih lentur karena dia tidak ada kelenturan bahan bangunannya, sehingga beda dengan beton petulang. Kalau beton petulang kan begitu dia ini kan langsung ada patah gitu ya, retak dan patah. Jadi seperti bangunan yang tadi disinggung di awal, minimarket itu misalnya, kami menduga itu juga selain kondisi tanahnya juga ada kegagalan dari kualitas bangunan sendiri gitu. Jadi seperti itu mungkin sudah kurang layak begitu ya, sudah berumur dan sambungannya kurang bagus, sehingga begitu tekan dia langsung
patah seperti itu. Oke, jadi memang ada faktor lain yang ketika sebuah bangunan itu ambruk tidak hanya tidak hanya dalam kondisi tanahnya saja begitu yang rawa ataupun yang basah, namun juga kegagalan pembangunannya juga di bisa atasnya, menjadi upper structure-nya juga salah satu poin bahwa sebuah bangunan itu bisa ambruk, potensinya juga ada dari situ begitu Pak ya. Nah kalau kita melihat mungkin kalau di Kalsel ini yang sudah tahu bahwa kita ini adalah lahan yang rawa, lahan basah, apakah ada mungkin semacam tips, mungkin perkumpulan antara ahli-ahli bangunan itu untuk membuat sebuah guidance ataupun panduan kepada pemborong ataupun pembangun bangunan gitu untuk bisa punya spesifikasi yang jelas terkait dengan bangunan yang harus didirikan harusnya seperti ini di lahan yang kita punya ini. Adakah hal yang demikian dilakukan bersama dengan teman-teman? Iya, sebetulnya secara umum sudah ada ya, tapi karena memang kalau bidang teknik sipil itu kan terkotak kadang-kadang seperti semacam dikotomi lah istilahnya, terkotak-kotak. Jadi misalkan ini karena tanah geoteknik, kadang-kadang ada yang mengklaim rawa itu geoteknik gitu karena tanah. Tapi ada juga menganggap karena ini rawa ini air, pasti soal pasang surut, soal air dalam tanah dan seterusnya. Nah, alhamdulillah kami kebetulan di dua kaki itu hidrogeologi itu kan membidangi juga lapisan tanahnya dan juga airan yang terjebak di dalamnya. Oleh karena itu beberapa perkumpulan ya ataupun asosiasi itu memang sudah membicarakan bagaimana sebaiknya ini. Jadi dalam standar manual pekerjaan KPU-an misalkan tidak spesifik disebut rawa itu seperti apa, tidak. Sehingga memang agak sulit, lebih banyak ke pengalaman best practice pelaku konstruksi di lapangan. Jadi bagaimana mengelolanya dan baik. Misalkan tadi udah pondasi apung tidak bisa dihindari lagi, tinggal bangunan atasnya menyesuaikan gitu. Dan juga dicek di tanah itu dulunya apa di situ. Kalau tidak salah misalnya di Ayani kan kiri kanan dulu air kan. Dulu itu saluran air sungai, semacam saluran sungai kecil. Jadi sebetulnya saat ini pun itu timbunan-timbunan itu sebetulnya hanya bantalan sementara gitu. Jadi pada saat ada getaran-getaran maksimum, misalnya di sekitar situ ada pom bensin misalnya ya, atau bangunan yang getaran kejut gitu, misalkan ada yang lewat, itu kan beban kejut itu mengakibatkan semacam tanah yang tadi yang terkonsolidasi sementara itu semacam ada likuifaksi ya, semacam likuifaksi itu ya, tapi minimal sifatnya setempat. Yang lain mungkin merasakan juga getarannya, tapi untuk bangunan yang sudah nilai agak kurang tua, maka dia akan langsung berespon dan hancur seperti itu. Apalagi dengan gagal konstruksi begitu, akhirnya makin mudah lagi ambruknya begitu, Pak ya. Baik, kita harus break sejenak, Pak Reza, dan pemirsa tetaplah bersama kami dalam program Banua Bicara. Kami akan segera kembali. Kembali lagi ke Pak Reza, kalau dari segi hidrogeologi rawa tadi Pak ya, kalau kita melihat juga dengan sebenarnya kalau kita teliti kembali bahwa bangunan-bangunan di Kalimantan Selatan ini memang tidak begitu banyak gedung-gedung pencakar langit dan bangunan yang lebih dari 5 itu juga mungkin tidak terlalu banyak ya di Kalimantan Selatan ini begitu. Nah, tapi apakah memang kita untuk mendirikan sebuah bangunan yang lantainya itu tinggi ataupun lebih dari 3 itu memiliki keamanan yang tinggi untuk bisa dibangun di Kalsel ini? Atau memang secara teorinya ada hal-hal tertentu agar tetap aman gitu untuk bangunan yang sangat tinggi sekali gitu? Baik, terima kasih Pak. Saya akan coba mengulas, tidak akan keluar dari hidrogeologi rawa ya, bidang yang saya kuasai. Jadi sebetulnya kalau kebalikan, justru kalau menurut kami, justru bangunannya lantai banyak itu yang lebih aman, karena dia akan kena tanah keras, tadi udah disampaikan kan. Kalau dia biasanya kalau didesain tadi sudah kompeten, kemudian ada perencanaan seterusnya gitu. Cuma kalau untuk yang bangunannya rendah itu yang justru yang kebanyakan itu karena dia kondisinya ngapung ya, jadi itu yang perlu hati-hati. Tadi ada tenaga ahli bangunan individual juga ada ya, kabupaten kota. Cuma begini, mungkin saya lebih concern ke edukasi masyarakat gitu. Karena kan kita pahami bersama tidak semua kita ini membangun itu harus dengan standar KPU-an ataupun tadi ada konsultan, ada perencana dan sebagainya. Tadi betul resistensi biaya. Masyarakat kita mungkin 80% membangun ruko mungkin sendiri. Jadi lebih baik kita sampaikan secara keilmuan saja, teoritis, bahwa untuk yang daerah gambut
apalagi itu namanya gambut ya, nama daerahnya malah gambut ya, betul-betul sesuai. Jadi dia memang betul-betul harus dicek itu potensi mini likuifaksinya itu. Jadi karena dia tadinya adalah bongkahan air yang ditimbun dan akhirnya mengeras, tapi sementara kalau misalkan terjadi beban lateral, tadi kan misalnya lantai 2 ditambah jadi lantai 3. Jadi bandulnya itu tambah besar begitu ada truk lewat. Truk itu bergoyang kan. Nah, itu kalau after structure-nya itu kurang bagus, jadi tadi kan informasinya campuran betonnya kurang bagus dan sebagainya karena pengawasan rendah dan sebagainya. Segala macam, maka itu akan rusak dan akan ini. Tapi kalau bangunan lama misalkan kayu tidak apa-apa sih, tapi atau bangunan beton juga tapi dengan kualitas yang bagus, tentunya dia akan tetap. Jadi sekali lagi lini terakhir itu IMB tadi betul Pak Hasan. Jadi karena masyarakat itu secara umum mungkin tidak akan bisa meng-hire semua, itu ada pengawas, ada tenaga semacam. Lini terakhir itu IMB sebetulnya, karena rumah-rumah sederhana lantai 2 misalnya ke bawah ya, itu cukup dengan IMB. Oleh karena itu mungkin juga dihimbau kepada masyarakat yang ingin mengalih fungsikan rumahnya ya. Misalkan tadi rumah biasa menjadi ruko, menjadi minimarket ya, kan banyak minimarket bukannya satu merek ini. Jadi hati-hati karena mungkin ada tren lantai 1 minimarket, lantai 2 gudang. Padahal lantai 2 gudang itu kan bandul sebetulnya. Jadi kalau bandulnya apalagi dinaikkan lagi lantai 3 tambah besar. Jadi sepanjang jalan protokol apa yang utama ya seperti Ayani begitu truk lewat, apalagi di pom bensin di sebelah itu kan ada lateral itu akan menggoyang itu bandulnya itu tambah besar. Kalau bangunan upper structure-nya itu bagus, tentunya akan hanya miring, hanya gitu ya. Tapi kalau dia kurang bagus, dia akan langsung rubuh. Nah, kemudian tadi karena prinsip likuifaksi yang mini tadi yang terjadi karena getaran, maka yang dulunya dia memang aliran air itu kiri kanan Ayani itu dulunya ya. Jadi memang secara hidrogeologi dia langsung ambles begitu ada pemicu langsung. Kalau yang besarnya sih gempa namanya seperti di Palu ya. Tapi ini kan mini. Jadi semua orang merasakan sepanjang jalan itu. Mungkin di warung juga merasa tuh. Kalau ada yang lewat truk ngisi bensin sebelah misalnya dia akan bergoyang, itu terasa sebetulnya. Tinggal tadi kualitas bangunannya seperti apa. Jadi sekali lagi himbauan kepada masyarakat, berhati-hati sekali ingin mengalih fungsi bangunan hunian menjadi minimarket karena biasanya ada penumpukan gudang ke lantai 2 gitu. Kira-kira begitu. Yang tadinya ingin hanya membangun rumah saja karena akhirnya juga ikut komersil, lalulah untuk juga hati-hati. Lebih baik diserahkan ada tim ahlinya kan, ada konsultan. Mungkin secara biaya lebih mahal dikit ya. Tapi secara keamanan kita jadi ini jangka panjangnya mungkin panjangnya lebih baik gitu ya. Daripada sebentar nonton ambruk begitu ya. Lebih baik kita mengeluarkan sedikit biaya untuk jangka panjangnya biar lebih tahan lama begitu. Nah, kembali ke Pak Hasan, apa yang menyebabkan mungkin masyarakat itu yang tidak jujur untuk memberitahukan penggunaannya khususnya untuk apa ini? Apakah mereka ada hal yang tidak ingin diketahui, lalu mereka tidak memberitahukan secara keseluruhan bahwa bangunan akan digunakan untuk komersil dan segala macamnya. Di lapangan seperti apa yang Pak Hasan temui? Kalau saya melihat gini Pak, tidak selalu harus terkait biaya, tapi karena mengerti itu aja kata Pak, ini udah benar kata, kita harus edukasi. Kalau dia mengerti juga akan tingkat seperti faktor mereka ya lebih hati-hati gitu kan. Tapi karena kita mungkin edukasinya Pak ya terkait dengan yang punya pemilik owner ini kan bukan masalah biaya, kadang-kadang ya karena ketidaktahuan tadi ketemu dengan misalnya pelaksana yang juga mau cepat, mau untung lebih besar, ya akhirnya kan terlaksana. Jadi saya seperti saya tadi saya menarik terkait dengan gaya statis dan dinamis Pak. Jadi bangunan yang sepanjang jalan, ya di pinggir jalan ini mengalami gerakan seperti dinamis dia. Beda dengan yang jauh daripada pinggir jalan. Statis kan artinya diam dia. Tapi ini kan ada getaran. Rumah saya aja di Ayani ini ya kurang lebih 50 meter dari jalannya udah terasa. Kalau ada truk yang lewat itu udah terasa. Apalagi yang di pinggir jalan, di sebelahnya ada pom bensin, di sebelahnya juga ada keramaian itu terkait dengan tenda biru yang selalu ada open traffic selalu buka, ini bermasalah. Jadi fondasi ini tadi makanya saya berharap sih sebenarnya bangunan di bawah
di atas lantai 2 itu jangan lagi menggunakan cerucuk galam. Kalau Pontianak sudah nggak dibolehkan Pak dengan cerucuk ini, karena ya orang awam tadi. Jadi saya pernah menemukan pur fondasi ini yang banyak tiang pancang galam. Bukan artinya kuat yang banyak ini Pak. Jadi dia bekerjanya fondasi tiang pancang itu kan berdasarkan friction dan end bearing. Nah, jadi ada dua Pak. Ini kan rata-rata ya kayak floating foundation, artinya mengapung dia sebenarnya karena nggak sampai tanah keras. Kalau yang benar itu ya sebenarnya harus menggunakan sampai misalnya soundirnya 13 meter ya terus 13 meter ya ketemu. Tidak akan mengalami hal-hal yang ini lagi. Walaupun ya ini saya ada penelitian Pak di Citra Garden kemarin bahwa dengan menggunakan tiang pancang 54 saya bisa hanya menggunakan mini pile 5 titik saja kan. Berarti di mana sih sebenarnya kekurangan dan kelebihan antara mini file? Ya mungkin ya dalam hal pelaksanaan pemancangannya ya kan Pak, menggunakan alat. Jadi itu tadi kita edukasi benar kata Bapak tadi ya, lewat seharusnya edukasi kemarin juga Pak ya, yang pemilik perusahaan ya itu harus ada tenaga staf teknik ahlinya itu yang ditatar sebelum dia melanjutkan bisnisnya. Sebenarnya ada pelatihan, termasuk yang di sini kan Alfamart itu juga ada ahlinya di situ Pak, sebenarnya seluruh Indonesia. Saya udah ada komunikasi, cuman nah beda orang teknik dengan orang biasa yang mendengar retak, mendengar suara ini beda. Kalau kami mungkin sudah tahu bahwa antisipasi ini stadium berapa kerusakannya bisa supaya jadi korban, ini harus diungsikan. Tapi karena mungkin orang awam yang ini, ya kan itu yang justru mendengarnya seperti bunyi malah ada yang jatuh, malah bukan keretakan yang justru ternyata membahayakan gitu ketika itu terjadi begitu. Tapi di aturan pemerintah yang sekarang 2021 Pak, ini sudah ada hal-hal yang terkait itu harus apa gitu Pak. Ada bagus anunya PBG sekarang jadi berubah EMB ke PBG tadi kan. Persetujuan bangunan ini ada aturan-aturan yang sudah di penting sekali berarti edukasi ya pada sangat benar tuh. Ya, owner yang akan mempunyai bangunan tersebut, mereka harus mengerti juga bahwa seperti apa bagusnya bangunan ini dibangun di lahan-lahan rawa yang kita miliki ini, terutama di daerah gambut dan sekitarnya begitu Pak ya. Nah, kalau terlanjur sudah memiliki bangunan yang tinggi dan kondisinya miring dan segala macamnya, apa yang harus dilakukan oleh pemilik bangunan? Mungkin ada sarannya Pak Hasan. Silahkan Pak Reza. Saya dulu, oke. Baik, di tempat kami itu di Politeknik Banyumasin ada program studi namanya Pak Diploma 4 atau Sarjana Terapan Teknik Bangunan Rawa. Jadi yang dibahas hanya itu saja. Jadi tentang bangunan rawa. Jadi secara 8 semester dibahas di sana, tapi ringkasnya memang sekali lagi karena ini kondisi lahan kita memang harus hidup di sana, tumbuh di sana. Jadi bagaimana kita meminimalisir kebencanaan itu terjadi, termasuk tadi yang runtuh bangunan. Jadi tentu saja tadi beberapa treatment tadi. Jadi misalnya tadi substitusi pondasinya mulai ditinggalkan, galam kan juga sudah. Sekarang juga kurang bagus juga Pak kualitasnya dibanding dulu. Ulin juga sekarang kualitasnya jatuh Pak, nggak kayak dulu. Jadi memang hati-hati sekali. Sekarang ada teknologi baru menggunakan perosemen sebagai bantalan, tapi tidak untuk 2 lantai. Kalau misalkan sudah beberapa lantai, udah pakai tiang pancang, pakai end bearing itu yang tahanan ujung. Jangan lagi hanya friction aja, yang pelampung aja gitu. Karena terus terang kalau selama kita menggunakan bangunan pelampung itu akan selalu berisiko. Apalagi tadi kata Pak Hasan di pinggir jalan protokol itu sangat berisiko sekali tuh kalau apalagi kalau didukung bangunan atasnya structure-nya tuh tidak kokoh. Jadi dia udah ada potensi ini, kalau kokoh dia paling bahasa Banjarnya tahantak atau mereng gitu aja nah paling, tapi dia tetap ini. Tapi kalau tidak kokoh dia betul-betul hancur dan langsung masuk ke dalam. Itu tidak ampun karena kita kan kolam sebetulnya di atas kolam gambut sebetulnya, apalagi nama daerahnya gambut lagi. Mungkin gitu. Tapi kalau sudah berdiri Pak, berarti tidak ada hal lagi yang bisa dilakukan dan keadaannya miring, tidak ada lagi mungkin yang harus dilakukan oleh pemilik bangunan atau bagaimana? Yang pertama mungkin nanti Pak Hasan nambahkan, itu kan ada umur bangunan ya. Jadi kalau misalkan normalnya kan 25 tahunan misalnya. Nah kalau bangunan-bangunan tua disarankan jangan alih fungsi deh. Bangunan-bangunan tua banyak sekali, masih tiba-tiba berubah jadi minimarket misalnya begitu ya. Nah itu
cek itu kualitasnya. Kan juga perlu pengetesan. Kalau ada konsultannya tadi baik sifat individual ataupun kelompok, itu kan dites dulu sebelum merehab itu. Ini gimana kualitas selama bangunannya yang lama gimana? Kan ada yang sudah umurnya 70 tahun misalnya. Nah itu hati-hati. Kemudian juga apakah bangunannya itu permanen, semi permanen kah? Nah itu juga menjadi concern kita. Apakah bisa merubah modifikasi bangunan tersebut? Nah kalau bangunan-bangunan tua yang lama kayu mungkin malah masih tidak bertahan ya? Karena dia mempunyai fleksibilitas dalam sambungannya dan juga tidak terlalu tidak seperti beton per tulang lah. Begitu ada sedikit displacement Pak ya dia langsung krek gitu. Nah, jadi seperti itu mungkin ya intinya kita hati-hati dalam ini sedikit demi sedikit mulailah kita pindah ke masyarakat yang lebih terdidik itu. Jadi segala sesuatunya itu cari ahlinya seperti kata Pak Hasan tadi. Jadi cari ininya. Jadi betul-betul terencana, tidak asal menambah-nambah bangunan gitu ya, karena kita kan daerah yang perlu mitigasi kebencanaan bangunan ya. Oke, Pak Hasan bagaimana tambahkan kalau bangunannya udah miring nih, pemilik bangunan harus seperti apa nih? Karena banyak sekali ini. Jadi ada 5 bangunan yang sudah saya atasi Pak ya. Ini juga ada beberapa yang Pak bangunan saya miring. Saya pernah menterapi ada 5 kemarin ya. Ya yang jelas tuh harus ada informasi yang jelas bahwa terkait bangunan itu. Nah, yang salah satunya Pak dengan ya ada penelitian juga kami termasuk tanahnya dan tidak menutup kemungkinan kami akan memberikan fondasi baru untuk menopang berbaliknya bangunan itu kepada bangunan yang benar. Jadi tidak mengharapkan fondasi yang lama. Itu. Jadi sudah ada beberapa yang menghubungi saya ya, dengan terapi, saya suruh mengajukan proposal dan ininya, tapi saya juga ada tim juga Pak, ada penyelidikan beton juga, umurnya berapa, jadi tidak sembarangan lah. Dan penggunaannya untuk apa lagi itu juga harus jelas. Itu Pak, jadi ya saya harapkan ya itu tadi kalau bisa ya bangunan yang ada ini, saya berharap ya pihak pemerintah sudah menginventarisir Pak yang miring-miring ini. Sebenarnya ayo kita bantulah para akademisi, praktisi, kita bantu dalam tim seperti kayak saya dipanggil sebagai penilai ahli kan secara nasional, yaitu dari membantu itu Pak. Oke. Ya, itu Pak, terima kasih Pak. Oke, intinya adalah masyarakat memang benar-benar harus teredukasi sebelum mereka membangun sebuah ruko atau bangunan-bangunan lain yang berlantai 2 atau berlantai 3, karena kita harus menyadari bahwa di kita sudah tanahnya merupakan tanah yang lunak ataupun tanah rawa begitu Pak ya. Jadi harus benar-benar spesifikasi yang sesuai dengan bangunan untuk lahan rawa seperti apa begitu. Baik, terima kasih Pak Hasan dan Pak Reza sudah bergabung bersama kami dalam program Banua Bicara. Dan pemirsa, akhirnya tuntas sudah perjumpaan kita di program Banua Bicara. Saya Arafat Ahli mewakili tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.